Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Arin Damayanti. Saya dari kelas PAI B angkatan 24 NIM 240210749. Jadi di sini saya akan membuat video wawancara seputar psikologi keagamaan menurut pandangan remaja fase akhir atau dewasa dewasa awal. Seperti yang dikatakan para ahli, salah satunya adalah William James, yang dimana pada masa remaja akhir hingga dewasa awal, agama bukan lagi sekedar warisan dari keluarga, tetapi mulai menjadi pencarian makna hidup yang lebih mendalam. Menurut William James, agama adalah pengalaman batin yang mampu memberikan ketenangan jiwa, arah hidup, dan kekuatan saat seseorang menghadapi konflik dalam hidupnya. Karena itu, pada fase ini banyak remaja mulai mempertanyakan, memahami, dan menemukan keyakinannya sendiri secara lebih sadar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video wawancara berikut ini. Hai, Halo, aku Arini bersama narasumber kita hari ini. aku Clara Fariza, umurku 20 tahun. Halo Clara. Halo. Sekarang kesibukan kamu sedang apa? Kalau aku sih kuliah, kebetulan aku jurusan psikologi ya. Wah, asik banget nih. Jadi kali ini kita mau membahas tentang psikologi agama dalam sudut pandang remaja akhir atau dewasa awal. Nah, Clara, aku mau bertanya nih. Menurut kamu ya, apa sih arti agama sebagai seorang remaja ini? Kalau menurut aku sih agama itu lebih ke pegangan hidup ya, karena di umur-umur kita kan sama ya, umur kita sekarang ini kan jadi kayak lebih banyak melihat hal-hal baru, apalagi hal-hal negatifnya ya. Nah, agama itu bagi aku jadi rem gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, ngerasa yang mana sih kira-kira hal yang dilakuin itu benar, yang mana sih yang salah, yang untuk dihindarin gitu. Nah, aku belajar dari situ, dari agamanya gitu. Oh ya, betul banget, sepakat sih aku. Memang agama nih di umuran kita sekarang sebagai pengendali diri. Betul. Karena kita merasa kayak sedang labil, sedang apa ya, berinteraksi dengan teman itu ada yang baik, ada yang buruk, kita harus bisa memilah dan memilihnya. Oke, next kita lanjut ya dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya ini, sejak kapan kamu mulai merasa penting untuk memahami agama lebih dalam? Kalau aku sih dari apa ya, awal-awal aku masuk kuliah ya. Nah, di situ tuh aku jadi apa ya, kayak tergugah kalau itu tuh bukan cuma ikut-ikutan doang, atau misal kita kan keturunan nih, agama kan biasanya dari banyak keturunan ya. Orang tuanya agama apa, anaknya ikut agama apa. Nah, jadi cuma ikut-ikutan dong. Nah, itu tuh jadi aku belajar kalau agama itu bukan cuma ikut-ikutan doang, tapi lebih ke kayak apa sih yang benar-benar kita yakinin, kita benar-benar yakin gak sih gitu. Nah, makanya aku jadi lebih belajar banyak agama itu setelah aku umur dewasa gitu. Betul. Karena di fase kita sekarang pikiran kita sudah mulai kritis kan. Kita tidak bisa hanya meniru saja karena kita bukan anak kecil lagi. Sepakat sih aku. Terus lanjut ya. Pernahkah kamu mengalami momen yang membuat kamu lebih dekat dengan agama? Kamu bisa ceritain? Boleh. Nah, kalau aku sih merasa lebih dekat sama agama, terutama Tuhan itu ketika lagi banyak masalah ya, kayak terutama kan kita kan sering overthinkingan ya. Nah, apalagi cemas, terutama kalau saat aku cemas tuh aku jadi lebih apa ya, lebih merasa tenang saat aku misalkan lebih dekat kayak sholat gitu ya kan. Nah, gitu. Betul. Karena memang kalau kita sudah kena musibah, yang kita butuhkan itu ketenangan batin dengan cara sholat, Walaupun zikir. masalahnya misalkan tidak terpecahkan, Ya, setidaknya tenang itu iya. udah bersyukur banget gitu. Jadi sholat bagi kamu bukan sekadar ritual kan, tetapi juga tentang untuk kita mencari ketenangan. Oke, selanjutnya apa saja pengalaman yang membuat keyakinanmu berubah atau berkembang? Kalau aku sih pas sama sih, tetap waktu-waktu awal-awal masuk kuliah kan, karena banyak ketemu orang yang beda-beda daerah gitu, beda-beda orang, sifatnya kan banyak ya. Nah, aku tuh bersyukur ketemu ada orang sahabat aku yang misalkan apa ya, lebih agamis gitu. Nah, dia kan sholat tuh kan memang tidak memaksa kita untuk ikut sholat kan, kayak itu cuman mengajak. Nah, dari situ kan aku tertegun ya, kayak ngapain kalau misalkan cuma nungguin dia sholat, jadi kan tetap sholat gitu. Dari situ aku lebih kayak apa ya,
lebih dekat gitu merasa dengan agama tuh, untungnya ketemu dengan orangnya seperti itu. Ya, beruntung sekali. Oke, baik, terima kasih ya Clara atas responnya. Hai, halo, aku Arini bersama dengan narasumber kita yang kedua. Alika Isnaini, Umurnya berapa? 18 tahun. Oke, umurnya 18 tahun, artinya Alika ini sudah di fase remaja akhir ya. Sudah selesai juga kan sekolah SMA-nya? Alhamdulillah sudah. Iya. Baik, untuk Alika, aku ada pertanyaan nih. Apa arti keagamaan menurut kamu sebagai remaja ini? Keagamaan itu adalah keyakinan yang dianut oleh seseorang. Oke, jadi keagamaan itu bagi kamu adalah sebuah keyakinan kan? Iya. Oke, terus kalau tantangan terbesar kamu dalam menghadapi memahami dan menjalankan agama itu apa? Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh ya betul, itu memang terasa agak sulit ya, membedakan antara benar dan yang salah, karena di fase-fase umuran seperti kita ini memang agak-agak labil, jadi agak susah membedakan. Contohnya saja kayak lingkungan yang baik dan yang buruk itu masih abu-abu, belum bisa membedakan yang sebegitunya. Terus selanjutnya, bagaimana peran teman sebaya dalam memahami pandanganmu tentang agama? Teman sebaya itu tuh sangat berpengaruh pada keagamaan kita, karena itu adalah lingkungan kita untuk terus berkembang ya. berkembang. Ya, jadi sangat berpengaruh ya. Salah satu pengaruh yang sangat berpengaruh dari teman sebayamu itu apa? Yang sangat berpengaruh, Iya, misalnya kayak contohnya. sholat tepat waktu. Oh iya, betul. Karena dari teman yang rajin sholat, jadi kita ikut rajin juga sholat. Atau dari teman yang sebaliknya, dari teman yang malas untuk sholat, kita juga terikut jadi malas juga. Betul. Lalu dari teman sebaya nih, selanjutnya apa bentuk praktik keagamaan yang paling sering kamu lakukan? Berdoa sih. Berdoa ya. Berdoa di dalam sholat juga. Sholat itu kan termasuk berdoa, jadi sholat juga termasuk. Oke. Seperti berdoa, membaca Al-Quran. Oke. Karena kalau doa itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kebutuhan kita sebagai manusia, yang dimana ketika apapun itu, mau dapat ujian, mau dapat cobaan, mau dapat kebahagiaan dan lain-lain, itu memang butuh berdoa. Pasti selalu berdoa. Iya. Ya, terima kasih ya Alika. Iya. Hai. Aku Arini bersama narasumber kita yang ketiga, Candy Villa Pega Agustian. Umur berapa Candy? 18 tahun. Oke, Candy umur 18 tahun, artinya sudah mau di fase remaja akhir ya. Berarti Candy juga sudah selesai sekolah SMA-nya? Sudah. Oke, Candy, apakah lingkungan sekolah kamu mendukung kamu dalam memperdalam agama? Iya, sekolah mendukung karena adanya kegiatan dan keagamaan. Oh ya, ada kegiatan keagamaan. Terus teman sebayamu juga mendukung tidak dalam proses kamu mendalami agama? Sangat mendukung. Sangat mendukung dengan saling mengingatkan. Sholat, menutup aurat. Oh ya. Tapi memang di usia kita yang seperti ini masih labil-labil sekali. Memang kita harus saling mengingatkan ya. Terus selanjutnya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara kamu memandang agama? Media sosial membantu menambah wawasan dan agama, tapi harus memiliki sumber yang benar. Betul, ketika kita mendapatkan pelajaran dari media sosial, memang kita harus kurasi terlebih dahulu apakah ini benar, apakah dari hadis yang sahih atau dari apa gitu. Jangan sampai jangan sampai salah sumber yang mengakibatkan kita menyimpang. Selanjutnya, seberapa penting agama dalam kehidupan sehari-harimu? Agama sangat penting sebagai pedoman hidup. Ya, sebagai pedoman hidup, karena dengan adanya agama itu juga sebagai pengendali diri kan. Benar.
kita juga tidak bisa hidup sebebas-bebasnya, tapi karena ada agama kita jadi tahu batasan-batasan mana yang memang harus kita jaga. Terus yang terakhir nih, apa bentuk praktik keagamaan yang paling sering kamu lakukan? Berdoa, membaca Al-Quran, berzikir. Ya, kalau kamu melakukan praktik itu, bagi kamu itu sebuah kewajiban atau apa? Apa kebutuhan atau? Kewajiban. Ya, bagi kamu masih di sebuah kewajiban. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil wawancara kita, teori William James ini terbukti benar karena sebagian remaja akhir dan dewasa awal mulai menjadikan agama sebagai sumber ketenangan dan pedoman hidup. Namun, masih ada juga yang belum memiliki kematangan jiwa sesuai dengan usianya. Beberapa masih menjalankan agama karena pengaruh lingkungan dan belum sepenuhnya memahami makna agama dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan beragama setiap individu itu berbeda-beda. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa proses memahami agama pada remaja akhir dan dewasa awal masih terus berkembang seiring pengalaman dan lingkungan yang mereka hadapi. Semoga hasil wawancara ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kematangan jiwa dan peran agama dalam kehidupan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.